Izin pada hari ini saya akan menyampaikan disertasi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Ex Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang yang terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses uji dan pimpinan yang telah dilalui oleh Polres selama mengikuti program pendidikan dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat dan yang sangat saya muliakan Bapak Rektor IPDN yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak MA sekaligus sebagai Ketua Sidang terbuka saya pada pagi hari ini. Izin pada hari ini saya akan menyampaikan disertasi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Ex Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ada beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk mengkaji masalah ini. Pertama, bahwa kepala daerah memegang dua entitas baru satu-satunya di Indonesia. Dan kepala daerah memegang kepala BP Batam, kepala badan pengusahaan dari 4 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ada di Indonesia, baru satu-satunya di Batam. Pertimbangan memilih Batam karena posisi geografis dan geostrategisnya yang berdekatan dengan negara serumpun, kemudian juga berada pada jalur pelayaran internasional yang sangat padat di dunia. Dan karena itulah Batam dikembangkan sudah lebih dari 6 dasawarsa. Atas kebijakan yang telah dilakukan itu, maka yang terjadi kemudian adalah ledakan pertumbuhan penduduk. Jadi untuk 1 dasawarsa pertama, penduduk Batam itu tumbuh 685%. Karena itu, Kecamatan Belakang Padang yang semula hanya kecamatan ditingkatkan statusnya menjadi kota madya administratif melalui PP 34/1983. Lalu selanjutnya seiring dengan otonomi spirit otonomi daerah di tahun 99, kota madya administratif Batam ditingkatkan lagi statusnya menjadi kota otonom. Bapak Ibu, beberapa peneliti sudah memberikan catatan sedemikian rupa tentang kondisi yang dihadapi Batam. Dela dan Huta Barat mengatakan yang terjadi di Batam itu adalah dualisme kewenangan perizinan. Kemudian Zainuddin dan kawan-kawan mengatakan terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi di Batam. Berikutnya Pan Grunspan dan Hodgkinson mengatakan yang terjadi di Batam itu adalah penurunan daya saing industri, ekspor dan ketenaga kerjaan. Sampai pada kesimpulan yang terjadi di Batam adalah overlapping kewenangan dan disorientasi pengelolaan. Pada 29 Januari 2016, Presiden mengatakan selesaikan dualisme yang ada di daerah itu. Sebagai tindak lanjutnya, maka Kemenko Perekonomian melakukan 3 kali perubahan struktur organisasinya, Pak. Jadi 3 kepemimpinan di dalam rentang waktu 3,5 tahun itu belum pernah terjadi di Batam. Artinya bahwa pemerintah sangat serius
untuk memfollow up apa yang menjadi kebijakan presiden. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Kepala BP Batam, Wali Kota Batam ini mesti digabungkan dalam sebuah konsep yang disebut dengan ex officio. Lalu lahirlah PP 62 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, di mana pada pasal 2A ayat 1A dinyatakan bahwa Wali Kota Batam di samping sebagai wali kota juga ex officio Kepala BP Batam. Atas dasar hal tersebutlah maka saya memandang kajian ini cukup menarik dalam ranah ilmu pemerintahan dan mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lainnya di Indonesia. Atas dasar hal tersebut saya mengajukan 3 permasalahan penelitian. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan ex officio dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kedua, apa kendala hambatan dalam proses implementasi kebijakan ex officio dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Yang ketiga, bagaimana model solutif implementasi kebijakan ex officio dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Tujuan penelitian saya pertama untuk menganalisis implementasi kebijakan ex officio, kemudian menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ex officio, kemudian menawarkan desain model solutif implementasi kebijakan ex officio dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kerangka struktur berpikir dalam tulisan saya ini bahwa tumpang tindih kepemimpinan, kelembagaan maupun kewenangan antara BP dan pemerintah Kota Batam memberikan dampak terhadap perkembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan pelayanan publik. Sementara di sisi yang lain peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat angka pengangguran terbuka di Kota Batam. Karena itu dilahirkanlah PP 62 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Dan karena dilahirkan PP ini, maka perlu dilakukan kajian tentang implementasi kebijakan, bagaimana konten isi kebijakannya, bagaimana konteks implementasinya, apa hambatan yang dihadapi, kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Dari formulasi itulah saya rumuskan model implementasi kebijakan ex officio dengan harapan agar kebijakan ex officio Wali Kota Batam, Kepala BP Batam di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam itu berjalan lebih efektif dan efisien. Metodologi yang saya gunakan secara singkat dapat saya jelaskan bahwa sumber data berasal dari informan dan paper. Informannya 21 orang dengan 3 kategori: perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat yang terdampak atas kebijakan. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan secara in-depth interview, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis keabsahan data menggunakan triangulasi baik sumber, teknik maupun waktu. Sedangkan desain penelitian kualitatif, deskriptif, eksploratif, dan kerangka konseptual saya jadikan grand teorinya itu adalah Merrill S. Grindle tentang implementasi kebijakan. Jadi problem ini sesungguhnya bermula dari persoalan benturan kewenangan, bahwa tugas pokok dan fungsi serta wewenang BP Batam sebagaimana dicantumkan dalam PP 41 2001 dan di pasal 9 ayat 1-nya jelas sekali menyatakan bahwa kewenangan BP Batam itu relatif sama atau sebagian besarnya sebangun dengan urusan di pemerintahan. Hanya persoalan narasi saja yang berbeda, Pak. Jadi persoalan benturan kewenangan inilah yang menjadi pemantik munculnya dualisme di daerah. Beberapa capaian data makroekonomi Batam cukup baik, cukup tumbuh signifikan. Yang semulanya ketimpangan kemiskinan itu ketimpangan ekstrim, tapi sejak ex officio sudah semakin moderat, sudah mendekati antara golongan kaya dengan golongan miskin. Bapak Ibu sekalian, jika dicermati secara teoritis, maka pemahaman saya mengenai Grindle ini adalah bahwa setiap kebijakan pasti ada faktor yang mendorong atau menjadi penyebabnya. Penyebabnya itu adalah kewenangan dan tumpang tindih dan dualisme itu. Dan pasti ada tujuan. Tujuannya bagaimana? Untuk menyelesaikan dualisme yang terjadi. Lalu Grindle mengatakan untuk melihat
Bagaimana implementasi kebijakan itu perlu didekati dari dua dimensi, content of policy dan context of implementation. Alhamdulillah, BP Batam, Pemko Batam, kemudian Kadin, Almi, Iperindo ini memberikan statement yang relatif baik. Nomor 82 tahun 2019 yang mengatakan bahwa wali kota menjabat sebagai kepala BP Batam itu tidak melanggar regulasi yang ada. Pada dimensi konteks implementasi, baik kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi rezim maupun kepatuhan dan daya tanggap, kebijakan ini sudah mulai terinternalisasi di masyarakat dan sudah mulai dapat diterima dengan baik. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu. Daun selasih dalam jambangan, patah setangkai di ujung dahan. Terima kasih saya ucapkan atas arahan dan bimbingan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas berbagai keterbatasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengalaman apa saja yang dapat diterapkan. Yang kedua menyangkut tadi dualisme, disampaikan yang menyangkut dengan dualisme antara kurang integritas atau institusi, Batam dan pemerintah pertahanan. Bagaimana cara untuk meminimalisir konflik kepentingan tersebut sehingga kebijakan ex officio itu dapat dijalankan. Terima kasih Prof. Ali. Dua hal yang ingin didalami. Yang pertama, ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai pembanding dari studi ini. Benar Prof, dari 15 jurnal internasional, jurnal yang saya gunakan, 7 diantaranya adalah jurnal internasional. Studi ini mengungkapkan bahwa terutama di Cina itu keberhasilannya Shenzhen dan Shanghai, keberhasilannya itu karena ada fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tersendiri. Bagai kebijakan, bahkan kebijakan untuk penanaman modal asing dengan mata uang tertentu pun itu dapat diatur di level kepala BP-nya. Khusus untuk Shenzhen, wali kotanya dan deputinya itu Pak, kepala BP dan deputinya itu semuanya adalah wali kota dan wakil wali kotanya. Jadi model ex officio yang berlaku di Batam pasca setelah ex officio terjadi itu mirip model yang terjadi di Shenzhen. Yang sedangkan sebelum terjadinya ex officio, pola tata kelola ETZ kita mirip yang terjadi di Manaus, Brazil. Itu Pak. Pengalaman apa yang dapat diambil dari kondisi itu? Maka saya di novelty-nya mengatakan perlu flexibility dalam membuat kebijakan bagi pemerintah daerah, bagi kepala BP Batam. Sekarang orang mau berinvestasi, tapi untuk misalnya investasi penanaman modal asing juga tidak bisa lepas dari urusan yang ada di pusat. Untuk wilayah laut dan sebagainya juga tidak lepas dari urusan yang ada di pusat. Untuk AMDAL yang sifatnya PMA juga tidak terlepas dari urusan yang ada di pusat. Oleh sebab itu saya kira perlu dilakukan penyesuaian Prof dengan kondisi yang ada di sana, dan ini yang perlu barangkali sebagai penguatan kita ke depan, dan inilah antara lain yang menjadi rekomendasi dari studi saya ini nanti. Saya kira itu Prof untuk persoalan apa yang bisa kita contoh. Keleluasaan dan fleksibilitas itu di satu sisi, kemudian pada sisi yang lain otonomi yang diberikan itu betul-betul total dan tidak ada lagi irisan dan benturan. Maka Shenzhen, informasi wawancara saya dengan Pak Sudirman Saat, ya dengan Pak Sudirman, kebetulan Pak Deputi ini Pak informan kunci juga, Pak Wali Kota informan kunci juga, saya langsung yang wawancarai lantai 5. Investasi domestik dengan investasi mancanegara itu Pak relatif lebih rendah domestik, relatif lebih rendah mancanegara penanaman modal asing dibandingkan dengan domestik. Kalau menurut saya perlu kolaboratif dengan dunia internasional. Karena itulah saya menyampaikan dalam novelty studi ini
bahwa kolaboratif with international parties itu harus menjadi salah satu model yang memberikan nilai tambah untuk semakin melakukan penguatan terhadap ETZ di Batam. Saya kira itu Prof yang berkaitan dengan persoalan pembelajaran yang bisa kita petik dari ETZ di negara lain. Terus soal cara meminimalisir konflik kepentingan akibat adanya dualisme, alhamdulillah dengan posisi Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam, hal ini relatif sudah terselesaikan sebenarnya. Tapi pada level top, pada level middle, ini perlu Pak, harus dibuat standar operasional prosedur, norma, standar, kriteria, NSPK, itu harus lebih didefinisikan lagi secara jelas. Saya kira ini bisa diselesaikan dengan peraturan wali kota atau peraturan kepala BP Batam, karena levelnya sudah pada level penyelenggara teknis. Demikian barangkali Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saran masukannya Prof. Ya. Karena posisinya sekarang sebagai peneliti, barangkali menurut hemat saya itu perlu disarankan untuk diimplementasikan. Jadi penelitian itu perlu disarankan. Yang kedua, pertama, lebih banyak barangkali pada dimensi teoritiknya ketimbang empirik. Secara teoritik bisa membongkar aset-aset yang lain, ekonomi dan terus-terusnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Itu nanti buat adalah hasil dari analisa yang Ya. Analisa mengenai ini bisa menganalisa ini kalau kita memutuskan menggunakan Twitter. Ya. Banyak kegiatan berdasarkan ini. Ya. Juga baik. Dan kita di awal jelaskan oleh ini kita harus diakui kenapa memilih teori dari yang di dalam konteks dan konteks. Ya. Jadi tempat dimajukan di soal dan teori lain. Ya. Kemudian kita menyadari teori dijelaskan dengan sejarah dari dulu dan kenal pada produk kepala badan pelaksana kabar. Kepala badan optik. Kita mengembangkan Daerah industri kota. Itu bagi saya itu. Ya. Sampai sekarang bertransformasi menjadi IT. Ya. Saya termasuk mengikuti ini tidak ada dikualifikasi politik. Ya. Terus saya opsi membubarkan Batam atau membubarkan total Batam. Ya. Kembali ke administrasi. Saya kali waktu dia itu kalau bukan otonomi. Kalau Batam sudah tertentu bukan hanya sebagai ekonomi, tapi dia tertentu sebagai masyarakat politik. Itu pilihan di belakangnya hampir berbeda. Tapi yang mengambil pilihan itu itulah Pak Jokowi. Pak Jokowi dari Batam dibimbing oleh Jokowi perangkat politik. Maka setelah berlangsung lebih 5 tahun, dibantu teliti, apakah pilihan tidak memang tepat? Nah, sepertinya banyak penelitian tentang Batam. Saya meneliti sendiri itu apakah hubungan Batam dengan Singapura itu sesungguhnya ekonominya berhubung secara simetris atau asimetris? Ya. Jadi kita ada pertanyaan
antara itu dulu Pak Wali bisa yang bikin antara kita. Nah, apa pilihan ke depan? Ya. Apa argumentasi yang program kita terangkan bahwa berdasarkan psikologi itu memang benar tindakan ex officio merangkapkan jabatan program ini kepada masyarakat adalah pilihan tindakan tempat dikaji secara teori dan kita kalau kita berdasarkan bukti-bukti dan siap. karena ini pengalaman itu kan tidak berubah-ubah. Itu satu praktik ini dari 4 tahun dalam waktu tahun 2009 bahwa mensinkronkan bentuk kawasan khusus di dalam rangka otonomi itu karena itulah ketua Dewan Kawasan adalah dulu. Tapi waktu itu wali kota Pak Ahmad Dahlan. Jadi ketua BPK tahun itu Pak Jawa itu harus diusulkan oleh wali kota Batam. Ketua BPK Timur harus diusulkan oleh BPK Timur. Ketua BPK diusulkan oleh BPK. Kalau Anda mengusulkan ketua BPK, Pak Budi dari Timur dari Pak Ahmad Dahlan tidak mengusulkan ketua BPK. Jadi lagi wali kota. Jadi saya tidak tahu menjelaskan betul karena ini adalah model yang baru juga model pertama dan juga model ini bisa dijadikan model kebijakan negara lain. Karena sebenarnya kawasan khusus Indonesia tidak lebih 4. Batam adalah free zone seluruh wilayahnya model. Dan kawasan ekonomi khusus yang lain prinsipnya itu bagian dari sebuah norm. Include. Ya, semua otonom ada kawasan yang diikat jadi kawasan khusus. Tapi Batam seluruhnya kawasan khusus. Jadi memang tidak boleh ya. Tidak. Jadi ada 3 hal ini. Pertama ya. Ya. Yang kedua, apakah saya tidak membuktikan bahwa ini Ya. tepat ini dan juga bagaimana ini hasil operasi ini lagi diterapkan di kawasan-kawasan yang Ya. Terima kasih Pak Dokter. Saya laporkan kepada Ketua Sidang. Beliau juga termasuk informan pada saat saya menyusun ini dan saya hadir langsung lengkap dengan direktur pada saat diwawancarai. Saya bilang, Pak Suhajat, saya sebenarnya nak mau wawancarai, bukan mau presentasi. Udah presentasi aja dulu, nanti aja urusan. Kira-kira begitu, Bro. Mengapa saya memilih Grindel? Sebenarnya implementasi kebijakan itu yang paling populer secara teoritis ada 4 yang saya baca dari naskah-naskah disertasi yang ada di institut kita. Itu ada yang dari Edward III, model Van Meters dan Van Hons, serta ada model Daniel Masmania dan Paul Sabiter. Ada 4 yang sangat lazim digunakan untuk bahan kajian studi, dan saya lebih memilih Grindel karena sejumlah alasan. Pertama, model implementasi kebijakan Grindel ini namanya saja sudah implementation is a political and administrative process. Implementasi kebijakan itu adalah sebuah proses politik dan proses administratif. Sedangkan konteks kebijakan yang lahir PP 62 2019 itu adalah produk politik. Maka satu alasan sudah relevan. Yang kedua, Grindel dalam siklus model yang dia bangun itu juga memulai apa alasan lahirnya sebuah model. Lahirnya sebuah kebijakan. Tadi saya sudah sampaikan alasannya jelas, ada irisan kewenangan, ada dualisme. Dan setelah model itu dilahirkan, apa tujuan model itu? Tujuannya jelas, bahwa tujuannya untuk menyelesaikan dualisme yang ada di daerah. Sudah 2 argumentasi terpenuhi. Terus yang ketiga, model Grindel mengatakan bahwa
untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu isi dari kebijakannya, yang kedua konteks implementasinya. Isi kebijakannya sejumlah indikator, ada 6 indikator Pak, itu juga relevan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas yang ada di BP Batam. Dan karena kebijakan ini berdampak terhadap masyarakat luas, Grindel juga memberi ruang bahwa seluruh kebijakan itu juga memberikan outcome baik terhadap individu, kelompok maupun terhadap grup. Itulah sebabnya saya memandang yang paling relevan digunakan untuk menelaah tentang wali kota ex officio kepala BP Batam ini adalah pijakan pisau analisisnya. Kita gunakan adalah grand teorinya, teori dari Merelli S. Grindel itu. Apakah pilihan wali kota ex officio itu sudah menjadi pilihan yang tepat? Kalau berbicara saat ini, saya meyakini inilah kebijakan yang paling oke, Pak. Karena soal sengkarut pertentangan perseteruan dua institusi ini sejak tahun 1983 ketika lahirnya Kota Madya Administratif sudah saling tidak ramah di antara dua entitas ini. Dan 1983 sampai sekarang itu bukan waktu yang singkat, Pak. Kita habis energi pada diskusi-diskusi yang kontraproduktif. Itu satu hal. Yang kedua, apa yang kita buat selalu menjadi persoalan bagi institusi yang satu, apa yang satu buat selalu menjadi persoalan bagi institusi yang lain. Tidak pernah akur. Akhirnya yang memanfaatkan situasi itu adalah LSM. Yang memanfaatkan situasi itu adalah media. Kita bertempur sesama, menguras energi positif kita untuk hal-hal yang kontraproduktif. Pertumbuhan kita jeblok dari waktu ke waktu. Malu kita dengan Shenzhen yang sebenarnya belajar dengan kita. Malu kita dengan Iskandar Shah Regional Development Authority, IRDA, di Johor itu yang sebenarnya lebih duluan kita. Nah, karena itu saya pikir untuk menyelesaikan diskusi yang kontraproduktif itu, pilihan yang paling bijak agar dua institusi tidak kehilangan muka adalah wali kota Batam ex officio kepala BP Batam. Itulah kebijakan yang kompromis. Tapi apakah kebijakan ini bisa berlanjut di masa depan? Ini debatable, Pak. Tapi saya selalu ingin mengatakan kepada forum yang amat terhormat dan berwibawa ini, bahwa problem utama dari bangsa ini adalah selalu mengkutak-katik kebijakan sesuai dengan rezimnya. Akibatnya bagaimana mungkin orang bisa berpercaya dengan daerah kalau kita tidak memberikan kepastian hukum yang bisa berkelanjutan. Nah, saya pikir jawabannya begitu, Pak Suhajar. Untuk sementara ini menurut saya ini kebijakan yang paling tepat. Sebab merubah dan mengkutak-katik kebijakan itu membuat nilai competitiveness, daya saing kita makin tidak makin jeblok di dunia internasional. Terus bisakah model implementasi kebijakan ex officio yang menjadi novelty kita ini diterapkan di kawasan-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang lain? Menurut pendapat saya bisa diterapkan barangkali di Sabang. Tapi Sabang itu, Pak, Sabang ini kan lebih luas sebenarnya dari Batam. Kalau Batam kurang lebih 70-75% wilayah daratnya. Wilayah darat pemerintah Kota Batam itu menjadi wilayah kerjanya BP Batam. Di Sabang justru satu kota dan satu kabupaten. Seingat saya begitu. Saya sudah cukup lama, memang kami belajar juga ke Sabang dulu, Pak. Seingat saya ada Aceh Besar atau Aceh apa kabupaten bergabung dua itu, dan di wilayah dua itulah ETZ-nya Sabang. Jadi kalau sedangkan di Karimun dan Tanjung Pinang itu hanya enklave, hanya bagian kecil saja. Untuk yang enklave ini kalau memakai model ini saya kira terlampau besar, Pak, size-nya. Tetapi untuk yang di Sabang model ini bisa diterapkan dengan catatan Bupati dan Wali Kota Sabang, Bupati Aceh Besar kalau saya nggak salah dengan Wali Kota Sabang mesti duduk bersama dengan BP Sabang itu. Tapi perkembangan di Sabang sebenarnya tidak membahagiakan, Pak, dibandingkan dengan perkembangan yang ada di Batam.
Nah, ini perlu dilakukan saya justru menyarankan yang perlu dilakukan di Sabang itu adalah restrukturisasi. Wali kotanya beberapa waktu yang lalu saya telepon untuk memperkaya tulisan ini. Rupanya alumni juga. Saya telepon wali kotanya, PJ dia sekarang. Wali kotanya mengatakan Sabang hanya menggantungkan hidupnya pada pariwisata. FTZ yang sebesar itu hanya mengandalkan wilayah laut, wilayah pantai dengan kilometer 0. Ini Pak, barangkali perlu dikaji ulang. Apakah ini akan memberikan added value terhadap bangsa dan negara atau justru memperbesar cost untuk biaya operasional kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Saya kira itu yang dapat saya jawab, Pak Suhajar. Terima kasih atas tunjuk ajarnya, Pak. Kalau benar, Pak Dokter. Nanti habis kita kawan 120 Siap. minum Pak, kamu itu banyak supaya tertidur juga. Ada yang tidak ngantuk nanti oke, jadi itu ada 2 pertanyaan. Ya. Sebenarnya satu teori dan satu praktikal terkait dengan fungsi. Ya. Tadinya saya ngomongnya lebih terkait dengan gimana teori internasional kesehatan atau apa udah bulan saya kasih pertanyaan yang lain. Ya. Yang pertama terkait dengan teorinya. Soalnya kan di dalam urusan tiga itu ada menghasilkan model, ya menghasilkan model yang kalau itu model produktif, implementasi kebijakan terkait dengan SOP. Dan model yang kebijakan yang SOP tadi itu sebenarnya terkait dengan teori yang digunakan dan legal ya. Tapi apa bisa dalam kelebihannya dari teori yang Bapak Tukus dari ekonomi kami lagi sampaikan dengan gagah karena saya tahu dari semua mengerti mereka misalnya ada wartawan yang bisa mengekspos bahwa ini semua Ya. kalau teori itu yang berbeda dengan model barunya itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan nasional. Dari prioritas ini, kalau kan sudah banyak yang bahas, baik politik maupun artikelnya, yang dilakukan itu juga banyak pembelajaran termasuk dan Malaysia. Ya. Untuk kebijakan nasional. Saya coba diminta saran apa saran dari penelitian ini untuk memperbaiki kebijakan ekspedisi ini sehingga dari itu kan jauh lebih baik-baik untuk Batam maupun untuk KPPP yang lain kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang lain. Juga itu kalau Bapak tahu jawab dengan baik saya bisa turun begitu. Siap. Terima kasih Pak Dr. Eko. Pertama, persoalan teoritik. Apa perbedaan antara Grindel dengan novelty dengan teori model yang saya temukan? Rehan, coba buka di halaman apa? Ya, itu sebelum penutup. Ya. Bukan. Yang 6-nya menjadi 8, 3 menjadi 6. Sudah ditambah. Ada catatan merah-merahnya ini ya. Jadi Pak Dokter, yang membedakan antara Grindel dengan model yang saya bangun ini, untuk beberapa konsepsi dasarnya itu sama, ya, bahwa ada policy goals,
ada action program and individual projects design and funding, kemudian ada content of policy, ada context of implementation sama. Tetapi khusus untuk dimensi, saya melihat ya dimensi content of policy itu ada 6 indikator. Ada yang terlepas kalau mau melihat ini dari perspektif kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Yang terlepas itu adalah regular monitoring and evaluation, evaluasi secara bergulir, secara bertahap, monitor dan evaluasi secara bertahap, kemudian collaboration with international parties, kolaborasi dengan dunia internasional. Temuan 7 dan 8 ini, yang 7 itu, sebuah kebijakan apapun di negara ini perlu monitoring dan evaluasi, apalagi untuk kebijakan baru. Dan salah satu rilis di LSM itu mengatakan, Pak, saya lupa sumbernya, dan barang itu setelah mau presentasi ini pula baru muncul. Nah, kalau tidak bisa menjadi penguat, dia mengatakan bahwa BP Batam itu salah satu lembaga yang paling rentan dengan korupsi. Oleh sebab itu, di samping sebagai sebuah kebijakan baru, karena kebijakan ini memang bisa diambil langsung oleh pimpinan, maka regular monitoring dan evaluation ini perlu diperketat. Betul-betul harus diperketat. Sedangkan collaboration with international parties, saya di buku, di disertasi yang tebal ini menggambarkan grafik pertumbuhan ekonomi dan grafik penanaman investasi. Dan saya ingin mengatakan bahwa 3 tahun terakhir kecenderungannya semakin meningkat, tapi dominannya adalah investasi domestik, bukan penanaman modal asing, bukan investasi dari luar. Dan saya kira solusi untuk menyelesaikan itu adalah collaboration with international parties. Kita harus memperkuat kemitraan dengan Asia Tenggara, kita harus memperkuat kemitraan sekarang dengan Vietnam, Pak. Barangkali secara khusus harus kita bentuk. Singapura sekarang sedang membuat Special Economic Zone yang bersatu dengan Johor. Ini juga tantangan baru bagi kita. Lalu kemudian kita harus perkuat lagi poros dengan Cina, kita harus perkuat lagi dengan Eropa, karena Vietnam ini paling banyak yang berinvestasi rupanya Eropa, Pak. Dia dia tidak begitu familiar dengan Cina, tetapi dengan Eropa masuk semua. Nah, inilah yang saya kira membedakan studi kita ini, dan untuk content of implementation, bahwa diperlukan flexibility in policy change, itu karena memang fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan inilah yang menyebabkan FTZ di negara-negara lain itu melejit, tumbuh sangat pesat. Tapi kalau kita kepala dilepas, ekor ditarik, itu sama aja dengan tidak ada gunanya gitu. Nah, ini problem yang sebenarnya antara lain yang kita hadapi di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Atau selalu aja ekor kita pegang, kepala kita lepas, begitu-begitu terus. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi kalau memang ingin Batam ini menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau tidak, ya sadaqallahul azim aja, Bro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja, biar pemerintah daerah yang menyelenggarakan. Daripada model setengah hati yang saya sebut kemarin, desentralisasi yang terjadi di Batam itu adalah desentralisasi setengah hati. Lalu strengthen transparency and accountability, ini kaitannya dengan regular monitoring dan evaluation. Sedangkan development of supporting infrastruktur memang sangat membutuhkan pembangunan support dari infrastruktur di daerah itu. Saya pikir sebagai pemicu awal untuk menaikkan minat investasi, memang harus dimulai dengan infrastruktur yang siap. Sekarang kita berbahagia karena di Batam ternyata tidak hanya infrastruktur jalan seperti yang sekarang sedang dibangun oleh Bapak Wali Kota Batam, oleh kita di pemerintahan Kota Batam atau di BB Batam, tapi juga ada maintenance repair overhaul untuk bandara, untuk Lion, juga ada Nongsa Digital Park untuk infrastruktur teknologi informasi. Maka sepertinya tidak boleh terlalu lama, Pak, untuk lebih menggenjot potensi yang sebenarnya sangat besar di Batam ini. Saya kira itu mengapa saya memilih Grindel, dan itulah yang menjadi pembeda antara apa yang
model yang Grindel paparkan dengan model yang kita sampaikan. Sedangkan soal action program dan individual projects ini Pak, yang di belakang ini adalah latar belakang lahirnya permasalahan. Latar belakang lahirnya kebijakan. Ada aspek teknis desentralisasi yang setengah hati dengan kepemimpinan yang visioner itu menimbulkan terjadinya dualisme kewenangan, menimbulkan terjadi benturan atau hubungan yang tidak harmonis, koordinasi dan kolaborasi antara dua entitas. Itulah yang menyebabkan lahirnya kebijakan ex officio itu. Jadi yang merah sebelah sini hanya sebenarnya penjabaran atas latar belakang kebijakan itu diambil, sedangkan yang substansinya, isinya ada di content of policy dan context of implementation itu. Itu Pak, apa yang akan Promovendus sampaikan sebagai sebuah kebijakan di level nasional untuk perbaikan tata kelola? Yang pertama, banyak dari pelaku usaha, dari Kadin, dari Apindo, dari Almi, dari Iperindo, menyampaikan kepada saya bahwa mereka ada problem dengan persoalan izin pendirian bangunan, mereka ada persoalan dengan penanaman modal asing, mereka ada persoalan dengan tata kelola lahan, mereka ada persoalan dengan kendati pun di atas kesannya sudah oke, tapi di bawah masih juga ada ego sektoral. Maka apa yang harus kita lakukan bagi pemerintah? Saya kira pertama harus ada penguatan dari regulasi PP 62 2019 itu Pak. Penguatan dari aspek kewenangannya. Yang saya sampaikan tadi, jangan hanya memberikan kepala ekornya dipegang, tidak beres-beres juga itu. Itu satu. Yang kedua, yang akan kita rekomendasikan ke Jakarta, bagaimana agar ada ketentuan khusus soal dua entitas ini supaya tidak lagi ada benturan kewenangan. Karena amanat dari Undang-Undang 5399 pasal 21 menyatakan bahwa pengelolaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan Batam dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Ayat 2 mengatakan dalam penyelenggaraannya pemerintah Kota Batam dapat mengikutsertakan otorita Batam. Ayat 3-nya mengatakan keikutsertaan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat 4-nya mengatakan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus ditetapkan selambat-lambatnya 12 bulan sejak Undang-Undang 5399 itu ditetapkan. Kenyataannya sampai dengan saat ini hubungan keikutsertaan atau hubungan kedua institusi ini belum pernah ada. Maka untuk menyiasati agar benturan kewenangan ini tidak berlanjut dan semakin melakukan penguatan terhadap ex officio ini, dua hal inilah yang saya pikir penting disampaikan sebagai koreksi atas regulasi yang sudah ada. Barangkali itu Pak Eko yang dapat saya sampaikan. Siap Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Di bulan yang lalu kita ada membahas kemudian Ya. Kemudian di kesempatan ini ada beberapa ya saya ingin tahu dari tanggapan. Pertama saya awali dulu bahwa ekspresimu dari PP 2019 ini Promovendus saya catat ditemui pertama ada dualisme antara PP Batam dengan Pemko Batam. Kemudian ada ego sektoral dan kompetensi. Sehingga Bapak Ekan dengan Topik Grindel, Bapak menyatakan di situ perlu ditambah aspek teknik, desentralisasi juga. Kemudian aspek teknis diperlukan visionary leadership. Betul. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau kita cermati, ini kalau Pak setuju, menurut saya, kontribusi dari satu individu kepada PISD Kota Batam
ini lebih dominan investasi domestik, Pak. Ya. Belum signifikan berdampak kepada investasi modal itu begitu, Pak. Ya, betul. Kenapa saya pakai betul? Karena data PDM itu yang saya baca, perlapangan usaha itu yang kontribusi yang signifikan itu saya dapat transportasi dan perbudakan 58%. Ya. Kemudian mengaji dan makan minum 30,95%. Kemudian jasa lainnya 25,50%. Itu diyakini ini adalah dampak dari investasi dalam negeri, Pak. Ya. Jadi kita berpikir optimis, Pak, karena sudah Batam sudah ada payung hukumnya ke-16 sudah dimaksudkan. Ya. Official kita berkota. Pertanyaan saya supaya momentum dari official tidak hilang itu saja. Pertanyaan saya, insya Allah kalau Bapak dilanjut dari beberapa apa usaha supaya Bapak mempromosikan supaya Bapak itu dilirik oleh investasi bernama modal. Kaitkan dengan persoalan dualisme, pola ekonomi, sehingga di mindset Bapak sudah bisa berpikir apa strategi promosi yang bisa dilakukan oleh kota besar supaya investasi asing bisa masuk ke KPIT. Saya seperti itu saya Pak Terima kasih Pak Dr. Tun. Strategi yang akan saya gunakan bila mana kebijakan ini berlanjut dalam konteks untuk meningkatkan penanaman modal investasi asing di Batam. Yang pertama, saya kira harus yang paling penting adalah membuat roadmap tentang rencana strategis BP Batam atau master plan BP Batam yang diintegrasikan dengan rencananya atau RPJMD-nya pemerintah Kota Batam. Karena dokumen ini menjadi titik awal untuk membuat pemetaan mana wilayah-wilayah yang sangat layak untuk investasi. Kita akan perkuat melalui tata ruang wilayah, bila perlu sampai ke RDTR-nya, rencana detail tata ruang yang mendefinisikan sampai di tingkat kecamatan. Nah, inilah yang menjadi modal jualan kita tatkala ada investor yang masuk atau yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Itu satu. Artinya dokumen dulu, Prof. Pak Tun. Terus yang kedua, perlu penguatan strategi promosi ke mancanegara ini. Strategi promosi ini sebenarnya udah eranya sekarang dengan optimalisasi teknologi informasi. Karena beberapa waktu yang lalu untuk sekedar teman dari Johor, Prof, datang ke kita berbicara bahwa mereka itu ingin menjual Johor dengan influencernya Batam. Jadi ada namanya Yusi Padilla dan Big Guys Travel. Dia undang ke sana spesial untuk melihat titik-titik yang dia ingin jual ke luar. Nah, ini potensi yang benar-benar dapat dimanfaatkan bagi Batam. Maksud saya promosi. Jadi promosi ini kan tidak berarti harus bolak-balik menghabiskan perjalanan dinas, tapi bisa dengan mengoptimalisasikan teknologi informasi. Itu yang kedua yang saya kira harus dilakukan. Yang ketiga harus memberikan insentif fiskal, insentif kemudahan teks kepada para pelaku usaha, diikuti dengan kemudahan-kemudahan yang akan kita jadikan servis terhadap mereka. Nah, itu semua Pak Dokter harus juga dimulai dengan tata kelola di beranda paling depan kita, di pelayanan perizinan kita. Ini harus betul-betul jelas NSPK-nya, norma, standar, prosedur dan kriterianya. Apa persyaratannya, berapa lamanya, dan berapa biayanya.
ini mesti terdefinisi secara jelas. Nah, sekarang ini sudah cukup baik, tetapi perlu ada penguatan dan peningkatan lagi di masa depan. Saya kira ini beberapa langkah yang akan kita lakukan, selain juga akan terus membangun kemitraan dengan Asia Tenggara, dengan rekan sahabat-sahabat kita di ASEAN, juga membangun poros ekonomi dengan barangkali Cina sudah harus kita lirik, Pak Dr. Tun, bagaimana agar mereka juga memiliki minat untuk berinvestasi di Batam. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sedikit saja kita pertanyaan saya, yakinkah Bapak Ya. dari punya komitmen sama Bapak untuk melanjutkan KPTB ini sebagai dampak dari meningkatnya perekonomian kota? Iya dan tidak saja Pak, itu dan tidak ini. Ya. Karena pilihannya iya dan tidak, iya, Bro. Baik, Terima kasih. Ya. Bapak itu ada dua indikator untuk dimensi content quality dan untuk dimensi content of implementation. Saya menurut pertanyaan dari Pak Rektor Unisian 2019-2019, senior kami, Bapak Bapak Dr. Eko, apakah dari dua indikator ini jika diimplementasikan di mana yang misalnya di Sabang dan seperti itu, apakah semuanya ataukah ada suatu hal yang khusus, Bapak? Ya. Itu pertanyaan saya tadi. Mohon. Terima kasih Pak Dr. Megandaru. Saya memandang novelty yang kita temukan dalam studi ini khusus untuk regular monitoring and evaluation dan collaboration with the international parties serta flexibility in policy change sampai ke development of supporting infrastructure itu adalah hal yang juga dapat diterapkan di daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja yang tadi kita berdiskusi dengan oponen ahli sebelumnya bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ada di Indonesia itu hanya 4, Pak Dokter. 1 namanya Batam, 2 namanya Karimun, 3 namanya Bintan _Tanjung Pinang, yang keempat namanya Sabang. Hanya 4. Dan dari 4 kawasan ini yang boleh disebut menyeluruh untuk wilayah barat itu Batam dan Sabang. Jadi 2 hal ini, novelty ini bisa diterapkan di Batam, bisa juga diterapkan di Sabang. Hanya perlu diskusi antara wali kota Sabang dengan, kalau nggak salah saya, Kabupaten Aceh Besar, Bupati Aceh Besar. Karena wilayah FTZ di sana kota dan kabupaten. Nah, akan halnya di Karimun dan Bintan, saya pikir kalau seandainya Karimun itu juga akan menyeluruh, Pak Gubernur, ya Bintan itu juga akan menyeluruh. Gagasan ini bisa diimplementasikan di sana, Pak Megan. Demikian. Maka saran saya ini harus dibuat buku, Pak. Ya. Ini harus dibuat buku karena ini dimasuk dalam artikel dari interpretasi saya UI, Pak. Ya. Ini sangat serius ya. Orangnya juga tiba-tiba Pak Isen jadi pernah. Ya. Jadi Pak Ketua Sidang, kebijakan ini didesain oleh Pak Habibie itu bersamaan dengan kala itu Pak Harto dengan Pak Lee Kuan Yew dan Mahathir sedang mendesain kerjasama segitiga 3 negara ini, MSGT, Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle, atau yang dikenal dengan CJURI, Singapura, Johor, dan Riau. Nah, kerjasama segitiga ini baru pada tataran konsep. Nah, karena itu diutuslah Pak Habibie karena posisi geografis geostrategis Batam yang hanya sekitar 40-45 menit ke Singapura, sedangkan Singapura ini daerah perdagangan yang sejak penjajahan Inggris kemudian itu sudah berkembang sedemikian rupa. Mengapa kita tidak mengambil manfaat
atas potensi Selat Malaka yang dilalui, yang selama ini hanya terpusat dan terkonsentrasi di Singapura saja. Oleh sebab itu, mulailah Batam ini dirancang oleh Pak Habibie, dibuat master plan-nya sedemikian rupa, dan menjadilah dia kota baru yang berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk apa Batam ini desain? Ya, untuk menjadi penyeimbang dari pertumbuhan ekonomi di Singapura satu sisi, yang kedua untuk memberikan kontribusi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bagian barat Indonesia dan khususnya di Indonesia dan khususnya bagian barat Indonesia. Saya kira itu jawabannya, Pak Dokter. Selamat pada Mendus ya, yang ditangani. Kita bagus saya apresiasi semua orang ini. Siap. Memang beberapa negara diterapkan isu, Ya. tapi sangat dinamis sifatnya. Ya. Nah, itu katakan karena industri begitu, dan juga begitu. Ya. Tapi sangat dinamis. Jadi tertarik saya baca dari orang ini, walaupun juga begitu, untuk itu soal-soalnya sebenarnya. Jadi masih mau kita lihat. Makasih. Tapi mau wah dari kami boleh berbeda. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya memulai cerita soal opsi untuk Batam itu pada saat berdiskusi cukup alot di Kementerian Perindustrian Perdagangan. Sebenarnya muncul 3 wacana, Pak. Pertama, bubarkan BP Batam, bubarkan Pemko Batam, atau satukan kedua entitas ini biar tidak berkelahi lagi. Ini pakai bahasa saya, tapi 3 opsi. Dan ini kita dengar dari berbagai kementerian lembaga. Yang Bapak sampaikan KPK, saya hadir di situ. Nah, saya hadir pada saat itu Pak Wali masih hari ke-7 ibunya meninggal, maka saya yang juga. Kita hadir melihat bagaimana KPK membedah soal cost and benefit atas pelaksanaan FTZ Batam. Maka menurut KPK lebih banyak potensial loss yang tidak dapat ditarik ketimbang support APBN terhadap itu. Jadi kira-kira begitu. Soal rokok pun dibahas, bahwa rokok yang ada di Batam itu kalau dihitung dengan jumlah batangnya, analisisikan batang, dihitung dengan jumlah batangnya, maka kesimpulan kami, kata Ibu Basaria, maka kesimpulan kami, kata Ibu Basaria, bayi pun di Batam merokok. Betul, Pak? Itu artinya ada rembesan rokok yang dibuat di Batam pergi ke Tembilahan, pergi ke Kepulauan Riau, merantau ke Jawa Timur sini, pergi kemana-mana. Nah, itulah yang disebut, yang dianalisis potensial loss-nya karena memanfaatkan bebas PPN BM itu luar biasa. Nah, walaupun studi kajian KPK pada saat itu lebih memberikan kepada kita, Pak Dokter, kepada kami, terutama kepada BP Batam, ya Pak Purwanto yang hadir, memberikan kepada BP Batam agar maksudnya itu lakukan pengawasan yang ketat lah terhadap kerja-kerja penyelundupan model begini. Nah, soal pilihan juga tidak berhenti pada 3 hal itu saja, Pak Dokter. Kalau dari sisi wacana, ada anggota DPRD, ketua DPRD kita namanya Taba Iskandar, setiap kali diskusi tentang Batam, pilihannya adalah desentralisasi asimetris. Bahwa Batam diharapkan menjadi gubernur khusus atau wali kota khusus, provinsi khusus atau wali kota khusus. Nah, hal ini tentu saja terpulang kepada pengambil kebijakan. Tetapi kalau evaluasi bahwa kehadiran BP Batam untuk penguatan ekonomi ini dinilai penting dan perlu dipertahankan, maka sementara ini yang saya sampaikan kepada Pak Suhajar tadi, Pak, sementara ini pilihan yang paling bijaknya adalah
ex officio. Entah nanti kalau 12 kecamatan kami sudah menjadi 50 kecamatan, lalu kemudian sudah ada kabupaten atau kota Batam Barat, kota Batam Timur, kota Sekupang sudah berkembang, agak 3 atau 4, baru kita mekarkan jadi pemerintah provinsi khusus misalnya, kekhususan ekonomi. Tapi kalau sekarang menurut saya terlalu prematur dari sisi wilayah administratif dan dari sisi organisasi pemerintahan yang ada, Pak Dokter. Itu tanggapan saya. Intinya ini bagaimana negara melihat ini. Kalau negara ingin langsung ditunjuk oleh presiden, tidak ada, menurut saya sepanjang itu memang memberikan added value yang bagus, kenapa tidak? Kalau misalnya harus melalui model Jakarta kekhususan, juga tidak ada persoalan. Artinya diperlukan pendalaman dan studi lebih lanjut untuk melihat formulasi apa yang paling tepat dan paling bijak yang akan kita berlakukan terhadap Batam. Saya kira itu, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya sampaikan. Ya. Sebenarnya pertanyaan pertama ini sudah sering, bukan pertama kali saya sampaikan di dalam terbuka. Ya. Tapi saya sudah konfirmasi dari konselor terkait pertanyaan pertama ini memang pertanyaan sama, tetapi jawaban pasti akan berbeda. Karena tema atau topik yang diangkat oleh ini itu berbeda. Ya. Dalam ilmu filsafat, namanya ilmu filsafat kan makin oksida. Ya. Jadi makanya ini. Ya. Dalam penelitian dalam filsafat ini dikenal namanya aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi itu merupakan aspek kebermanfaatan. Yang ini menjadi pertanyaan yang pertama atau konfirmasi. Apa nilai aksiologi atas kebermanfaatan dari penelitian yang telah alat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara beberapa saran yang telah disampaikan oleh penelitian ini, baik saran teoritis maupun saran praktis, hal mana yang paling urgen untuk dapat segera dilaksanakan. Terima kasih Ibu Dr. Rizky. Memang ini pertanyaan yang tidak saya duga. Barang ini diungkapkan oleh Jujun S. Surya Sumantri bahwa ilmu filsafat itu adalah mother of science, induk dari segala ilmu, mamanya ilmu pengetahuan. Yang di dalamnya mesti ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa bagaimana kajian ini memiliki relevansi dengan aspek aksiologinya atau kemanfaatnya, dapat saya sampaikan begini, bahwa hari ini kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi penyatu paduan ini sudah memberikan nilai positif. Dan studi ini ingin mengungkapkan kepada kita semua bahwa bila mana modifikasi-modifikasi tertentu itu diberikan, maka nilainya akan jauh lebih positif lagi. Jadi dari aspek aksiologinya, kemanfaatannya, insya Allah studi ini akan bisa menjadi bahan rujukan bagi pengambil kebijakan ke depan. Entah siapa itu terserahlah Bu. Kalau memang wali kota menjadi juga kepala BP Batam, Pak Rudi izin, nah barangnya dapat kita lanjutkan. Kalau enggak, biar takdirlah yang menjawabnya. Ya, saya kira itu Bu Dokter yang pertama. Yang kemudian yang kedua, saran di antara berbagai hal yang saya sarankan itu, saran teoritisnya saya pikir tidak perlu saya jawab lah, karena teoritis itu tergantung siapa yang mau menjadikan ini sebagai referensi untuk kajian berikutnya. Tetapi untuk saran praktis, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Ini harapan kita yang paling pertama. Nah, harmonisasi dan untuk menghindari benturan regulasi itu, misalnya begini, di sana itu BP Batam ada yang mengurus lahan,
Tapi di pertanahan kita masih juga ada 1-2 yang mengurus soal ini, Ibu. Ini kan membuang energi, lebih bagus kalau kepala BP Batam itu, wali kota Batam itu ex officio, ini dibuat dalam satu aturan aja, 1 orang aja mengelolanya, sudah selesai. Sebab tadi kalau berbicara soal minat investasi, mana suka investor berurusan model yang banyak-banyak begini. Itu satu. Yang kedua, pembenahan regulasi yang kita harus lakukan, bagaimana agar bagian kewenangan antar 2 entitas ini sudah juga dapat didefinisi secara jelas. Kalau tadi apa yang dilakukan sektornya itu dengan apa yang dilakukan urusan pemerintahan itu relatif sebangun, betul-betul overlapping, maka sudah harus dibelah ini. Pemerintah menetapkan bagaimana regulasi tentang yang dikelola oleh BP ranahnya investasi, yang dikelola oleh BP ranahnya industri, yang dikelola oleh BP ranahnya pertanahan. Selain dari ranah itu, ini menjadi ranahnya pemerintah kota. Nah, itu hendaknya dari awal didefinisikan secara jelas dalam regulasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang diperlukan penataan regulasi itu, Bu Doktor, soal ini. Nah, inilah kalau sudah lewat dari 2 jam agak bermasalah saya. Soal uraian tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari kewenangan itu. Nah, alhamdulillah untuk level, sekali lagi untuk level middle ke bawah Ibu, itu selesai di perka atau di apa. Tapi untuk yang ke atas, soal ini hendaknya ditetapkan dengan PP atau peraturan menteri, sehingga nanti 2 entitas ini betul-betul sejalan satu sama lainnya. Dan saya juga anggap penting ketika Undang-Undang 53 seperti yang tadi saya sampaikan mengamanatkan harus ada PP tentang hubungan kerja. Itulah antara lain regulasi yang diperlukan di Batam. Saya kira demikian Bu Doktor. Siap, Bro. Kalau ada pantun, karena saya mau jawab pantun juga. Sebelum tetapi ngomong tanya. Dari Batam menuju Jakarta, menemui para promotor. Siap. Antara Ahmad dan gua untuk mulai kelas pokok. Orang ini telah sampai ujung proses dan sebentar lagi bisa mulai kelas pokok ini pemerintahan. Amin ya rabbal alamin ya. Apresiasi saya kedua, saudara Profesor ini adalah mahasiswa angkatan ke-10 yang terketat dari semua mahasiswa. Pertanyaan saya, sebagai wali kota yang bertugas pada tugas yang baru, model ini apa yang dilakukan oleh saudara Profesor dalam memperkuat Batam sebagai KPB dan juga Batam sebagai pengelola dalam mengefisiensikan tugas-tugas yang ada di Batam dalam mencapai tentunya tata kelola KPB yang lebih baik. Ini tugas baru kaitannya dengan apa yang dilahirkan pada hari ini, mudah-mudahan tersetuju semua dengan apa yang disampaikan. Itu saya kira dan kemudian pada hari ini. Ya, baik, Prof. Saya dalam formulasi model sampai akhirnya dapat hasil seperti ini, mulai dari merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah sampai seperti ini, ya memang berhenti pada 5 tahapan seperti yang Prof sampaikan. Dan ada tahapan dua tahapan lagi yang harus dilalui pasca studi ini. Nah, kalau Prof bertanya dalam posisi sebagai wali kota terpilih yang kemudian juga misalnya ditakdirkan menjadi kepala BP Batam, kita siap mengimplementasikan studi ini pada tataran praktisnya, Bro. Karena memang saya berkeyakinan studi ini dapat memberikan nilai tambah atau daya ungkit dari capaian yang telah kita lakukan sebelumnya. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan, Prof Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kita sedang. Apakah pilihan ini akan tepat
Ini perkara yang sedang berjalan. Ya, Tapi tentu di dalam teori kebijakan publik, ini kebijakan yang diambil pada saat itu adalah itu yang paling tepat. Akan tetapi dari perkembangan parameter ya, ekonomi, sosial, politik, budaya yang berubah, tentu saja tidak bisa waktu itu kurang. Karena itu saya sebenarnya dengan Prometheus bahwa di dalam saran itu memberikan saran untuk dilakukan revisi ya, atau tidak ulang terhadap peraturan yang ada itu. Yang kedua tadi, sebenarnya revisi itu terkait dengan masa waktu BP batal. Atau BP batal itu akan umur hidup. Kalau ada yang kasih 50 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Atau logika itu harus diserahkan kepada perbankan dan terkait dengan ekonomi nasional. Nah, kira-kira menurut Prometheus itu kalau dibagi kewenangan itu secara kasar, kewenangan mana yang menjadi kewenangan dan mana yang menjadi kewenangan supaya tidak ada tempat ini kewenangan. Baik, Prof. Firman, saya sangat berterima kasih atas bimbingan Prof, menyediakan banyak waktu sekali untuk melayani komunikasi jarak jauh. Prof Mansur juga seperti itu, Bu Rizky, mohon maaf, luar biasa dukungannya untuk penyelesaian studi saya ini. Dan saya ingin sampaikan kepada Prof Firman, bagaimana soal pembagian kewenangan yang menurut saya bisa dilakukan antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Sederhananya, Prof, untuk yang terkait dengan penanaman modal asing, ini barangkali bagus menjadi concernnya BP Batam. Untuk kewenangan yang terkait dengan perdagangan internasional, bagus menjadi urusannya BP Batam. Untuk urusan yang terkait dengan ekspor impor, ini bagus menjadi kewenangannya BP Batam. Untuk kewenangan pertanahan, karena memang tanah ini dari sejak mula berdirinya Otorita Batam itu sudah menjadi kewenangannya Otorita Batam, ya ini juga menjadi kewenangannya BP Batam. Lalu kemudian untuk yang seperti Ketua Sidang sampaikan itu diberi kewenangan juga pada batas wilayah laut, jangan yang sudah direklamasi baru jadi urusan BP Batam. Diberikan juga kewenangan yang misalnya bongkar muat kapal, labuh jangkar kapal di tengah laut yang disebutkan Prof ini potensinya luar biasa. Selama ini belum dapat karena memang regulasinya itu belum final, Pak Dokter. Nah, kewenangan yang model seperti inilah yang saya pikir lebih baik diberikan kepada BP Batam. Nah, ini bila mana memang pemerintah membutuhkan saran masukan, saya akan sampaikan itu, Bro. Karena itulah menurut saya yang nanti menjadi pembeda antara apa yang dikerjakan oleh BP dengan apa yang dikerjakan oleh Pemko. Tetapi sekarang PP 41 ini tahun 2021 ini Prof, PP yang paling baru, yang menurut pendapat saya malah semakin memperkuat, semakin semakin membuat irisan kewenangan ini tidak tuntas-tuntas. Maka akhirnya saya selalu mengatakan Republik sering ada persoalan dengan rezim. Kalau rezim ingin mengubah, berubahlah ketentuan. Jadi kita relatif tidak mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Nah, ini yang saya bisa sampaikan untuk yang terkait dengan kira-kira kewenangan seperti apa untuk membedakan dua institusi ini. Yang kedua, yang Prof sampaikan tadi soal masa waktu BP Batam. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Prof. Kalau melihat dari batas waktu tanah yang didistribusikan kepada warga, itu umurnya 20 tahun, 30 tahun, atau 20 tahun, atau saya terbalik, 30 tahun pertama, nanti perpanjang 20 tahun, nanti perpanjang 20 tahun, yang bermakna kurang lebih 70 tahun.
Tapi sekarang dengan posisi ex officio ini, sekali lagi Pak, ini hanya Prof, ini hanya soal bagaimana pemerintah melihat keberlanjutan kebijakan ini atau mau stop kebijakan ini. Kalau pemerintah menganggap bahwa ex officio ini sudah on the track, sudah berjalan pada rel, sangat mungkin pemerintah akan memperpanjang masanya BP Batam. Tapi kalau sebaliknya, saya kira sangat mungkin ini kebijakan yang 70-an tahun ini bisa ditinjau kembali. Nah, artinya pada tingkat promovendus, saya melihat yang terjadi sampai dengan saat ini 70 tahun. Entah kalau ada rencana pengembangan sampai 80 atau 100, Prof, kita apa. Tapi saya setuju kalau soal waktu ini memang perlu dibatasi supaya jelas sasaran yang mau dituju. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Berdasarkan dengan provinsi konsultasi Komisi Pemerintahan Sekolah Masyarakat PTN, kemudian Musa Ahmad di IPS Guru Hikmat dapat maju serta implementasi beberapa ofisi dalam pengembangan kawasan prioritas dan program dinyatakan lulus dengan prestasi jumlah 3,21 dengan peringkat kami masker. Provinsi berhak memakai gelar doktor di besar RI di depan nama provinsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini jika saya menyebut pertama kali Dr. Amsar Ahmad yang ini saya serahkan rektor keterangan ini pada Dr. Amsar Ahmad. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan sebaik saja, Bro. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tunjuk ajarnya. Terima kasih untuk istri saya yang bertumpus-lumus memberikan semangat atas perjuangan ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan semua. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saudara Dr. Amsar Ahmad, pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2025, atas nama Rektor Institut Pendidikan Yahudi, dengan ini saya nyatakan ditutup.